siang, perkenalkan nama saya Fonilia Viola Casta, NIM 20104171008, kelas A1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 1. Hari tanggal Kamis 20 Januari 2022. Dosen Adi Mursalim SEMM. Di sini saya akan menjawab soal UAS Manajemen Operasi 1 yang diberi oleh Pak Adi Mursalim. Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Dalam strategi operasional ada 10 keputusan operasional yang mendukung strategi operasi perusahaan. Jelaskan minimal 3 strategi operasional dan contohnya dalam aplikasi bisnis. Jawab. Yang pertama, perencanaan barang dan jasa adalah menetapkan sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Contoh aplikasi dalam bisnis adalah mengembangkan inovasi untuk memenuhi serta konsumen dan kebutuhan konsumen, memiliki pabrik yang besar dan mengutamakan keamanan pangan, ketaatan terhadap peraturan, dan komitmen manajemen terhadap keamanan produk yang dihasilkan. Yang kedua, kualitas, yaitu ekspektasi pelanggan terhadap kualitas harus ditetapkan. Peraturan dan prosedur dilakukan untuk mengidentifikasi serta mencapai standar kualitas tersebut. Contoh aplikasi dalam bisnis yaitu menggunakan bahan baku yang terstandar mutu dan kualitas. Yang ketiga, perencanaan proses dan kapasitas. Keputusan proses yang diambil membuat manajemen mengambil komitmen dalam hal teknologi, kualitas, pengguna sumber daya manusia, dan pemeliharaan yang spesifik. Contoh aplikasi dalam bisnis yaitu memiliki ribuan macam produk dan unit bisnis, menghasilkan produk yang berkualitas dengan dampak rendah ke lingkungan. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 2. Samsung dikenal sebagai salah satu produsen smartphone berkelas tinggi di dunia. Menurut Anda, terkait posisi strategis produknya, tindakan-tindakan operasional apakah yang akan dilakukan Samsung secara global pada aspek A. Produk, B. Kualitas, C. Proses, D. Lokasi, E. Tata letak. Yang A. Produk. Samsung mempertahankan basis riset yang didasarkan pada kebutuhan konsumen dan Samsung akan mencari hal apa yang dibutuhkan konsumen kemudian mengembangkan produk yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Yang B. Kualitas. Samsung akan menjaga dan mengembangkan ekosistem bisnis lain yang terkait seperti penyediaan layanan operator dan juga pengembangan konten dan aplikasi. Yang C. Proses. Samsung akan memperkenalkan produknya dengan mengiklankan produk meskipun sudah dikenal sebagai global brand. D. Lokasi dan tata letak. Perusahaan Samsung akan terus menjalin kerjasama dengan perusahaan lain untuk mendistribusikan produknya ke penjual dunia. Lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan value engineering. Perkayasaan nilai dalam proses desain barang dan jasa. Jawaban adalah suatu susunan metode untuk mengurangi biaya produksi atau menggunakan barang dan jasa tanpa mengurangi mutu yang diperlukan atau performan. Konsep dari value engineering adalah peningkatan biaya produk atau jasa dengan melibatkan prinsip-prinsip. Teknik ini berusaha untuk mencapai mutu yang minimal sama dengan yang direncanakan dengan biaya seminimal mungkin. Proses rencana yang dilakukan dalam pelaksanaan value engineering selalu didasarkan pada fungsi-fungsi yang dibutuhkan serta nilai yang diperoleh. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 4. Dalam strategi pengembangan produk, selain alasan optimalisasi sumber daya internal, alasan lain yang adalah external product development. Strategis, sebut dan jelaskan minimal 2 strategi eksternal yang dapat digunakan perusahaan dalam mengembangkan produk tersebut. Jawaban.
Strategi eksternal yang dapat digunakan perusahaan dalam pengembangan produk tersebut yaitu strategi peningkatan kualitas, yaitu produsen dapat meningkatkan daya tahan produk atau dengan meningkatkan ketahanan dan kecepatan pelayanan terhadap konsumen. Terdapat 4 indikator yang dapat meningkatkan keistimewaan suatu produk, seperti kualitas bahan yang dipakai, keanekaragaman, kenyamanan dalam pemakaian suatu produk bagi penggunanya. Berikutnya, strategi peningkatan gaya produk, yaitu produsen bisa meningkatkan nilai suatu produk dari segi pemilihan warna produk tersebut, rancangan atau desain yang menarik. Yang terakhir adalah kemasan yang dapat memberi nilai tambahan bagi produk tersebut. Saja kita masuk ke soal nomor 5. Sebuah perusahaan produsen minuman tradisional di Surabaya sedang menganalisis berbagai biaya dalam berbagai kegiatan operasional mereka terkait kualitas produk. Dari hasil analisis mereka menemukan sejumlah fakta. Sering terjadi barang retur atau dikembalikan dari distributor karena kardus rusak dan kemasan minuman pecah. Perusahaan belum menerapkan diagram kendali pada salah satu mesin pengisi minuman. Karyawan sering menumpuk kardus terlalu tinggi atau banyak melebihi jumlah yang diizinkan, sehingga beberapa kali terjadi tumpukan roboh dan merusak produk. 3. Karyawan baru sering melakukan kesalahan pengoperasian mesin pengisian minum. Berdasarkan informasi di atas, A. Klasifikasi jenis-jenis biaya kualitas pada fakta di atas. B. Apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi biaya kualitas pada setiap fakta tersebut? Jawaban yang A. Klasifikasi jenis biaya dengan pengambilan keputusan. Biaya yang beda di bawah tindakan alternatif atau biaya yang merujuk pada biaya yang mengaruhi keputusan penjumlah minuman. Adanya biaya analisasi yang sudah ditentukan pada harga dan pertimbangan yang masuk akan berdasarkan kualitasnya suatu minuman yang diharapkan para distributor, seperti pengalaman sekali saat minum yang berdus, rusak, dan yang pecah, dan harus dihitung dengan jumlah yang sudah dianggapkan agar jika bisa tidak terjadi lagi segala bentuk kerugian yang sudah diperhitungkan. Yang B. Yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi biaya kualitas pada setiap fakta tersebut yaitu pertama-tama untuk perusahaan bisa membuat akurasi dari data biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan setiap produksi minuman yang gagal atau rusak, agar pembiayaan kekurangan atau kerugian jelas dan tidak sama untuk mengangkitkan dan memperbaiki selanjutnya. Pentingnya sehingga perusahaan sendiri bisa memiliki dan menimbang terkait perkembangan keuangan dari kasus yang sebenarnya sudah cukup merugikan pihak perusahaan, dan pihak perusahaan bisa dijalankan evaluasi bersama para pelaku kerja. Untuk mengurangi biaya selanjutnya, perusahaan dapat pengembalian tenaga kerja dari mesin yang sedang rusak, dapat mengisi untuk pengecekan ulang minuman yang sudah dikemas, berikan konsumsi atau menganangkan untuk para karyawan mencapai target dan kerja yang sesuai agar segala sesuatu yang sudah diproduksi biaya yang sudah tidak hanya terfokus untuk banyak kerugian. Dengan pengambilan barang retur dapat dilihat segala kesalahan yang terjadi dari tenaga kerja langsung atau produksi yang kurang baik, sehingga kualitas dari minuman pun dapat terseret. Kalaupun perusahaan terkenal atau solusi pengurangan karyawan produksi untuk menjadi pengacu lebih fokus para karyawan yang sedikit untuk mengerjakan minuman dan pastinya harus tambahan biaya komisi. Lanjut ke soal nomor 6.
Starbucks merupakan salah satu brand kopi terkenal di dunia dan sudah merajai pasar global. Namun ternyata Starbucks harus menutup banyak outletnya di Australia karena kurang diminati oleh masyarakat Australia. Alasannya utamanya adalah Starbucks banyak menjalani minuman dengan rasa manis seperti latte, coklat, maupun frappuccino. Sedangkan masyarakat Australia tidak menyukainya. Menurut Anda, mengapa strategi lokasi menjadi sangat penting bagi perusahaan? Dan berdasarkan kasus Starbucks, faktor apakah yang menunjukkan penentuan lokasi perusahaan? Jelaskan pendapat Anda. Jawaban pendapat saya, strategi lokasi sangat begitu penting. Sebab dengan lokasi yang strategis, perusahaan dapat memperbesar peluang dan mendapat konsumen. Sebaliknya, apabila lokasi usaha kurang bagus, maka penjualan pun nantinya kurang maksimal. Cara memilih atau menentukan lokasi tempat usaha yang strategis akan mempengaruhi kesuksesan dari bisnis yang akan dilaksanakan. Dan dalam kasus Starbucks ini, Starbucks tidak mampu menyesuaikan bisnisnya dengan lingkungan sekitar di Australia. Starbucks dinilai terlalu agresif untuk mendirikan pasarnya dengan sangat cepat tanpa memperhitungkan bagaimana mengintegrasikan model bisnisnya dengan pasar Australia. Tidak ada kesempatan bagi pasar Australia untuk membangun seller dengan Starbucks. Namun, Starbucks tetap gencar membuka kedai baru sehingga pasar Australia merasa tidak ada yang istimewa dengan Starbucks karena istilah Starbucks selalu ada sehingga tidak terasa eksklusif bagi pasar Australia untuk rela yang bagus dengannya. Lanjut ke soal nomor 7. Silakan buka link ini dan tonton hingga selesai. Siapa pembicara di dalam video ini? Apa judul video yang Anda tonton tersebut? Jelaskan isi dari video yang Anda tonton. Uraikan jawaban Anda dengan baik. Jawaban pembicara video Dr. Adi Dejako Guritno MSIE. Judul video Manajemen Operasio, Optimalisasi Manajemen Operasi dan Manajemen Rantai Pasok. Isi video mengenal supply chain manajemen, bagaimana proses bisnis di Indonesia dan kegiatan ekspor impor di Indonesia. Dari diagram di video tersebut, bisnis di Indonesia kurang dari 10% yang sahamnya dimiliki oleh publik. Oleh sebab itu, di tingkatnya transparansi kontrol sistem oleh publik karena bisnis yang adalah bisnis bertanggung jawab. Ada dua teori dasar dalam manajemen operasi. Yang pertama, teori of sweep event flow. Teori ini mengatakan produktivitas untuk proses, tenaga kerja, mesin, bahan atau faktor produktivitas akan meningkatkan bila kecepatan dari materi atau bahan yang masuk dalam sistem operasi tersebut dan peningkatan variabilitas yang terkait dengan kebutuhan proses atau dengan lengkap dalam proses itu sendiri, sehingga kita bisa memahami berbagai jenis sistem produksi terkait kecepatan material masuk dan variabel produk yang dihasilkan. Sumbu vertikal tersebut span of law, kecepatan material masuk dalam sistem. Sumbu horizontal disebut dengan variabilitas permintaan. Proses produksi yang efisien terletak pada garis diagonal dari kiri atas sampai kanan bawah. 2. Teori performance frontiers mengatakan ada batas maksimal output yang dapat dihasilkan dari setiap himpunan
input dengan perimbangan teknis. Logistik merupakan perpindahan barang antara satu titik ke titik konsumsi yang lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kenapa manajemen rantai pasok penting? Yaitu karena bila pelaku logistik berasal dari entitas bisnis berbeda sehingga perlu dikelola agar beraturan bagaimana produk sampai ke konsumen akhir. Kenapa manajemen rantai pasok penting? Itu karena bila pelaku logistik berasal dari entitas bisnis yang berbeda sehingga perlu dikelola agar berurusan bagai produk sampai ke konsumen akhir. Tujuan rantai pasok adalah efisien untuk menghasilkan nilai keuntungan kepada pelanggan, memperkuat kolaborasi demi pertumbuhan bisnis yang sehat. Mulai dari kompret, pabrik, distribusi, konverter. Masalah rantai pasok yaitu ada permasalahan biaya dalam pengiriman produk dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekian dan terima kasih.